kedepannya bagaimana untuk Iya. penguatan tanggul? Kami kesini ini bersama Bapak Sekda dengan teman-teman kepala OPD lain dari BPU, Perkim, Dinsos, Dinas Pertanian, dan teman-teman BPD. Kita hadir untuk melihat situasi dan kondisi terbaru wilayah terdampak, terkhusus ada Pak Camat dan Pak Kepala Desa Trimulyo menyampaikan tadi terdata ada 12 rumah hilang, hanyut, kemudian 7 rusak berat dan 9 ringan. Nah, ini nanti kami akan segera menindaklanjuti. Insya Allah kemarin sudah dapat bantuan dari Bapak Gubernur, dan untuk menindaklanjutinya kita berkoordinasi dengan BPWS juga. Kemarin dari BPWS siap untuk menutup tanggul tersebut. Nah, ini rencana ke depan kami koordinasi dengan PU kami berkaitan dengan Sungai Giroh, karena ini jaraknya sebenarnya jauh dengan Tuntang Kontra. Kemudian untuk masyarakat yang baik rumah hanyut, kemudian rusak berat dan ringan, ini kita akan memberikan stimulan. Kalau bisa membantu sampai berdiri, alhamdulillah. Nah, ini kan mungkin kategori masing-masing, tetapi nanti dari Pemkab siap untuk membantunya. Nanti kita akan mendiskusikannya, dan secepatnya mungkin minggu ini bisa kita serahkan sehingga masyarakat baik yang rumahnya hanyut, rusak berat dan rusak ringan ini bisa segera kembali ke rumah. Terus yang ringan sama berat ya, kalau yang hanyut mungkin proses pembangunan terlebih dahulu. Kemudian surat-surat berharga yang hilang dan yang itu Ya nanti bisa tanah itu berkoordinasi dengan Pemdes, kemudian kecamatan, nanti kita bantu dari pemerintah kabupaten juga, baik USIPM kita nanti koordinasi dengan ATR BPN, kemudian kalau ijazah nanti dari Dinas Pendidikan kami juga akan membantu, dan Dinas Pendidikan kami juga terus memonitor jika kemarin perintah dari Bapak Gubernur untuk kalau bisa sekolah tetap sekolah, kalau enggak nanti di wilayah lain yang tidak terdampak, karena masih ada beberapa sekolah yang terdampak. Kemudian Bu, pulang kembali sejauh mana Bu untuk koordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi maupun pusat terkait dari kondisi Sungai Tuntang ini Pak? Ya, kemarin laporan dari BPWS, rencana di tahun ini kan sebenarnya memang ada normalisasi, anggarannya 50 miliar, tetapi memang terkurang dengan adanya kondisi kemarin jebol kali putra yang daerah berimbas ke Kebonakung dan Grobogan. Itu sudah mengurangi anggaran untuk pemeliharaan tersebut. Selain itu ini juga, kemarin disampaikan dari BPWS dan Pak Kepala Buputaru Provinsi mungkin harusnya jaraknya 10 km bisa juga berkurang. Nah, ini selain itu juga kemarin terlapor juga spot by spot gitu nggih untuk normalisasinya. Kami kemarin menyampaikan baik kepada Bapak Gubernur dan kepada BPWS, Pak Kadinnya Pak Adi kemarin. Nah, ini dengan kondisi seperti ini, setiap ada curah hujan yang tinggi daerah atas, ini kami selalu terimbas setiap tahunnya. Tidak hanya sepanjang jalur Tuntang terkhusus, Cabean juga. 2 tahun yang lalu di daerah Gunung, Kembangan, kemudian kemarin titik yang sama di daerah Kebonakung, sekarang ini di Trimulyo. Nah, ini yang tentunya bukan hanya di hilirnya atau di tengahnya, di hulunya juga perlu diperhatikan untuk sama-sama. Nah, kemarin Pak Gubernur nanti mengajak untuk beberapa kepala daerah, baik yang daerah hulu sampai ke hilir untuk dikumpulkan dan berkoordinasi baik dengan provinsi maupun dengan provinsi, kabupaten dan dengan pusat. Oh ya Bu, penanganan pasca banjir ini seperti apa? Dengan ada jalan yang rusak dan pemukiman yang masih terendam lumpur ini? Kami kemarin dari tim relawan tentunya sudah sigap belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya, dan jika kekurang sigapan kami juga mohon maaf, tetapi teman-teman relawan sudah sangat sigap bekerja sama dengan TNI, Polri juga teman-teman BPD untuk mengevakuasi secara cepat, karena memang kita lihat situasi jebol langsung di luar perkiraan begitu nggih, karena kalau kita lihat dari tanggul ini kemudian masih ada sungai, kemudian ada tanah, jaraknya sampai ke Kali Tuntang itu 250 meter, jadi sebenarnya jauh begitu nggih, dan tentunya di luar prediksi, tapi karena limpasan yang penuh di Sungai Tuntangnya, akhirnya juga dari tanggul ini juga tidak kuat, akhirnya langsung jebol. Nah, ini memang kalau kita lihat kondisi jalan desa yang baru dibangun 1 tahun terakhir ini juga hilang, kemudian rumah juga hilang. Nah, ini kami mengutamakan kenyamanan
masyarakat atau korban terlebih dahulu ditampung di beberapa pengungsian, ada di kecamatan, di masjid-masjid, kemudian di Koperasi Desa Merah Putih juga. Kita support untuk permakanan, kemudian kebutuhan sehari-hari, kasur, selimut, dan semuanya kita penuhi terlebih dahulu, dan terlapor ada beberapa yang sudah kembali ke rumah masing-masing yang rusak ringan dan berat untuk bersih-bersih. Nah, ini yang yang rusak berat mengungsi di saudaranya lebih banyak karena kita buatkan tenda bersih. Kebutuhan anak-anak Bu yang terendam banjir. Kita kemarin peralatan sekolah dan lain-lain. ya kemarin kami kita instruksikan ke Pak Camat, Pak Kades untuk didata dari PMI kami, tim kemanusiaan kami, PMI, Basnas, kemudian dan koordinasi dengan provinsi, semua kebutuhan yang diperlukan dipenuhi dari kami gitu nggih.